Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda Papua Barat menggelar apel tim dalam rangka persiapan operasi terpusat dengan Sandi AB Moskona 2025 dan operasi kewilayahan SAR Polda Papua Barat 2025. Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kabidokes Polda Papua Barat sebagai langkah strategis dalam mendukung kelancaran kedua operasi tersebut. Operasi SAR Polda Papua Barat 2025 memiliki fokus utama dalam pencarian dan pertolongan, serta olah tempat kejadian perkara atau TKP, dan rekonstruksi kejadian terkait kasus yang melibatkan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Keterlibatan Bidokes dalam operasi ini menunjukkan komitmen Polri dalam penanganan aspek medis dan forensik secara komprehensif. Dalam apel tersebut, Kabidokes Polda Papua Barat memimpin langsung jalannya persiapan tim yang akan diterjunkan. Sebanyak 4 tim dokter dan 6 tenaga kesehatan disiagakan untuk bergabung dengan tim dari Mabes Polri dalam operasi tahap ketiga yang akan dilaksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni. Kabidokes Polda Papua Barat memberikan arahan detail terkait pelaksanaan tugas yang akan diemban oleh tim Bidokes, serta memberikan gambaran mengenai medan operasional yang akan dihadapi di wilayah Papua Barat. Sehingga tim dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam menjalankan misi kemanusiaan dan penegakan hukum. Kesiapan tim Bidokes Polda Papua Barat ini menjadi elemen krusial dalam mendukung keberhasilan operasi AB Moskona 2025 dan SAR Polda Papua Barat 2025. Dengan melibatkan personel medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, diharapkan kedua operasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari Humas Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Seksi Profesi dan Pengamanan atau SIPROPAM Polresta Kupang Kota melaksanakan penegakan ketertiban dan disiplin terhadap personel Polresta Kupang Kota. Pemeriksaan untuk memastikan seluruh anggota Polresta Kupang Kota dilengkapi dengan surat-surat maupun kelengkapan teknis kendaraan yang sesuai standar pabrikan. Seksi Profesi dan Pengamanan atau SIPROPAM Polresta Kupang Kota melaksanakan penegakan ketertiban dan disiplin terhadap personil Polresta Kupang Kota di area pintu masuk Mapolresta Kupang Kota yang berada di Jalan Franseda, Kota Kupang. Gaktiblin berlaku kepada seluruh personil Polresta Kupang Kota, baik perwira maupun bintara, yang memasuki halaman kantor, guna memastikan kelengkapan perorangan maupun kendaraan bermotor yang dikendarainya. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh anggota Polresta Kupang Kota dilengkapi dengan surat-surat seperti SIM, KTP, KTA, dan juga kelengkapan kendaraan lainnya, STNK maupun kelengkapan teknis kendaraan yang sesuai dengan standar pabrikan. Kasipropam Ibtu Abang Ali Baisapa mengungkapkan bahwa pemeriksaan juga dilakukan terhadap sikap tampang dari setiap personil untuk mendapatkan personil Polri yang humanis dan siap melayani masyarakat. Menurutnya, sebelum menegakkan aturan bagi masyarakat, setiap personil Polri harus terlebih dahulu tertib dan disiplin, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Karena Polri memiliki aturan di internal dan standar profesionalisme serta integritas. Seluruh personil SIPROPAM sendiri juga tak luput dari pemeriksaan tersebut. Suasana ceria mewarnai markas Komando Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara dengan kedatangan rombongan siswa-siswi hebat dari Taman Kanak-Kanak RA Handayani II. Kunjungan edukatif ini memberi kesempatan bagi para generasi penerus bangsa untuk mengenal lebih dekat profesi kepolisian air dan udara. Antusiasme terpancar dari wajah polos anak-anak TK RA Handayani II saat berkesempatan melihat secara langsung berbagai fasilitas dan peralatan yang digunakan oleh Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara.
Daya tarik utama kunjungan ini adalah kehadiran swam boat, sebuah kendaraan air khusus, serta kapal polisi atau KP-Dewaji Abiasa yang gagah bersandar. Selain melihat dari dekat alutsista kepolisian, para siswa dan siswi Taman Kanak-kanak ini juga diajak untuk merasakan pengalaman belajar yang unik di perpustakaan terapung milik Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara. Metode pembelajaran yang berbeda ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan pengetahuan tentang dunia maritim sejak usia dini. Kunjungan adik-adik hebat dari TKRA Handayani II ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan profesi Polairut, tetapi juga sebagai upaya Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Interaksi positif ini diharapkan dapat menanamkan citra polisi sebagai sahabat anak dan menumbuhkan kecintaan terhadap keamanan serta ketertiban di wilayah perairan dan udara. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasatlantas Polres Kampar AKP Wulan Afdalia Ramdhani memimpin pelaksanaan apel pagi sekaligus melakukan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang digunakan oleh jajarannya di Polres Kampar. Kegiatan apel pagi dan pengecekan kendaraan dinas ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penertiban dan memastikan kesiapan personel serta sarana-prasarana dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dalam amanatnya, saat apel Kasatlantas AKP Wulan Afdalia Ramdhani memberikan penekanan khusus kepada seluruh anggota Satlantas Polres Kampar terkait integritas dan disiplin. Kasatlantas Polres Kampar menegaskan dengan lantang agar tidak ada satupun personel yang terindikasi atau ditemukan positif menggunakan narkoba. Penekanan keras Kasatlantas ini menunjukkan komitmen Polres Kampar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian, khususnya di jajaran Satlantas yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Selain penekanan terkait narkoba, apel pagi dan pengecekan kendaraan dinas juga bertujuan untuk memastikan agar seluruh kendaraan operasional dalam kondisi baik dan siap digunakan setiap saat. Hal ini penting untuk mendukung mobilitas dan efektivitas personil Satlantas Polres Kampar dalam melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan percepatan swasembada pangan nasional serta bentuk kinerja dalam ketahanan pangan, Polres Madiun Polda Jawa Timur melaksanakan gerakan tanam padi serentak 14 provinsi. Untuk Kabupaten Madiun dilaksanakan di Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan. Penanaman padi serentak di Indonesia adalah program yang dilakukan secara bersamaan di berbagai wilayah untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung swasembada pangan. Program ini melibatkan pemerintah, TNI, Polri, dan para petani. Dalam kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi. Gerakan tanam padi serentak diharapkan dapat meningkatkan produksi padi karena tanaman padi memiliki masa pertumbuhan yang sama sehingga lebih mudah untuk dipantau dan dikelola. Tanaman padi serentak dapat membantu meminimalkan serangan hama dan penyakit karena tanaman padi akan tumbuh dan matang bersamaan sehingga hama dan penyakit lebih mudah dikendalikan. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Zainur Rafiq menekankan bahwa penanaman padi serentak ini adalah salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara serentak di berbagai wilayah untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Dari tim Humas Polres Madiun Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.